Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada malam hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda. Tentunya dalam program Ngobrol Virtual edisi hari ini Kamis 23 Mei 2024. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan berbincang beberapa hal yang penting dan juga tentunya sebagai informasi tambahan untuk kita semua. Dan hari ini Tribuners kita akan membahas mengenai perayaan Haul Syekh Yusuf Al-Makassari, sosok pejuang dan pendakwah yang kita kenal bersama tentunya. Dan hari ini turut hadir di tengah-tengah kita yang sekaligus akan membagikan banyak sekali informasi dan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ada Bapak Kiai Dr. Mahmud Suyuti MAG yang merupakan Khatib Am Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf. Saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Mendapatkan berkah dari masyayikh dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi selain Pak Kiai Mahmud juga telah bergabung bersama dengan kita Bapak Profesor Dr. Firdaus Muhammad MA yang merupakan akademisi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya mau menyapa juga, selamat malam. Saya panggil Pak Prof ya. Iya, makasih. Iya, malam Pak Prof. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya Pak Prof. Amin. Dan juga senantiasa ditanamkan iman dalam diri kita Amin. untuk tentunya menjalankan semua yang dianjurkan dan juga kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini nih Pak Kiai dan juga Pak Prof, malam hari ini kita membahas tentang pelaksanaan Haul Syekh Yusuf Al-Makassari. Mungkin beberapa Tribuners masih belum paham mengenai sebenarnya apa sih aktivitas atau kegiatan dari perayaan Haul itu sendiri dan tujuan dilaksanakannya itu apa? Mungkin Pak Kiai dulu. Jadi Haul itu adalah salah satu tradisi dari ulama-ulama sufi kita untuk mengenang atau memperingati hari wafat para ulama. Termasuk Syekh Yusuf ini adalah haulnya yang ke-358 berdasarkan perhitungan Miladia. Beliau adalah Syekh Muhammad Yusuf Abul Mahasin Taj Al-Khalwati Al-Hadrami Al-Makassari, salah seorang atau di dalam daerah Bugis Makassar disebut dengan Tuan Salamaka, salah satu tokoh sufi pejuang nasional, bahkan pejuang dan sufi internasional yang mendapatkan 2 penghargaan dari tokoh kemerdekaan di Indonesia dan di Cape Town, Afrika Selatan, karena sampai di situ beliau berdakwah di masa hidupnya. Sejak kecil atau sejak masa setelah beliau setelah dilahirkan dalam umur 7 tahun memang beliau telah menghafal Al-Quran. Kemudian belajar tentang tasawuf di Tuan Karamah di pesantren Bontoala itu waktu. Tuan Karamah ini salah satu Habib atau Sayyid Pam Asgab pertama di Sulsel yang bernama Syekh Abdullah Al-Allamah At-Tahir Tuan Karamah. Disebut Tuan Karamah karena beliau punya kekeramatan atau dalam istilah bahasa karamah. Beliau dari Hadramaut kemudian ke Aceh sampai di Makassar Baralompo menumpangi pesawat dan kapal laut. Tiba-tiba sampai di Baralompo itu kapal lautnya berubah menjadi sejedah, sehingga disebut dengan Tuan Karamah. Setelah belajar di Tuan Karamah pada umur 9 tahun beliau mendapat rekomendasi untuk belajar di Jamaluddin Al-Aidid di Cikoang. Kemudian atas persetujuan kedua gurunya ini, beliau mendapat rekomendasi untuk belajar lagi di Tanah Suci. Tetapi sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau singgah di Banten. Di Banten, kemudian ke Aceh. Di sana di Arhaniri beliau menerima tarekat Naqsyabandi. Kemudian sampailah
beliau di Tanah Suci, belajar di sana di beberapa syekh dan ulama. Kemudian ke Yaman, belajar di Syekh Ayub Al-Antabi. Disitulah beliau mendapat gelar Taj Al-Halwati. Taj itu artinya mahkota. Sehingga beliau mendapat ijazah kemursidan untuk mengajarkan tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf. Beberapa daerah yang beliau datangi dari Iram, Basra, dan kembali menjadi imam di Masjidil Haram. Selama 15 tahun di sana, barulah kembali ke Indonesia, ke Banten, dan diangkat sebagai mufti oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian oleh Belanda saat itu diasingkan ke Batavia, kemudian ke Ceylon, Cape Town, sampai wafatnya di sana dan dimakamkan di sana. Demikian perjalanan hidup singkat beliau. Sehingga perlu dihaulkan atau perlu dikenang. Jadi haul itu mengenang sejarah dan perjuangan para ulama-ulama kita dan sudah menjadi tradisi terutama di kalangan Nahdiyin. Sebelum mungkin kita membahas lebih lanjut nih ya Pak Kiai mengenai sebenarnya ajaran atau nilai-nilai seperti apa yang memang beliau sebarkan semasa hidup dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Saya mungkin mau beralih ke Pak Prof dulu. Mungkin dalam pelaksanaan haul ini sendiri, khususnya pelaksanaan haul Syekh Yusuf Al-Makassari ini, biasanya aktivitas yang dilakukan untuk mengenang perjuangan dan nilai-nilai yang beliau sebarkan semasa hidup itu bentuk kegiatannya apa saja Pak Prof? Ya, terima kasih. Hari ini tanggal 23 Mei. 2024 itu bertepatan 325 tahun wafatnya Syekh Yusuf yang wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi. Dari jeda waktu yang sudah sampai ratusan tahun itu sampai hari ini digelar haul untuk memperingati wafatnya Syekh Yusuf. Ada ragam kegiatan yang dilakukan, di antaranya adalah ada yang kalau haul itu ya ada yang mengaji, hatam Quran, yasinan, tahlilan. Karena ini Syekh Yusuf itu melahirkan sejumlah tarekat yang mengikuti ajaran kesufian beliau. Di Sulawesi Selatan itu saja ada beberapa tarekat yang kemudian diantaranya ya dikembangkan oleh Pak Kiai Mahmud Suyuti, maaf. Ini saya kira ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan itu beragam. Pada hari Sabtu 25 kalau tidak salah 25 itu juga ada haul akbar temu tahun yang dilakukan di kompleks makam Syekh Yusuf. Nah ini adalah bentuk semacam perayaan-perayaan yang dilakukan untuk mengenang Syekh Yusuf dengan berbagai ragam kegiatan. Itu. Lantas bagaimana tradisi haul ini sendiri Pak Prof itu memang dapat dinilai mempertahankan warisan-warisan spiritual dari tokoh-tokoh Islam khususnya dari Syekh Yusuf sendiri. Iya, jadi haul itu adalah waktu yang kita memperingati wafatnya seorang ulama, dalam hal ini Syekh Yusuf Al-Makassari, itu membicarakan sejarah hidup perjuangan. Nah, tema kita malam ini itu adalah membincang soal beliau sebagai pejuang, sekaligus pendakwah. Nah, biasanya dalam haul itu justru kita napak tilas tentang ketokohan itu sehingga memperbaharui keteladanan kita, kecintaan kita kepada ulama, bagaimana semangat perjuangannya. Jadi ini tradisi dikembangkan untuk menumbuhkan kecintaan pada ulama sebagai warasatul anbiya yang mengenang jasa-jasa kepahlawanannya. Syekh Yusuf ini hidupnya penuh berkah dan memberikan keberkahan pada sejumlah ulama yang meneruskan ajaran-ajaran beliau. Dan di tingkat akademisi itu ada sejumlah akademisi yang meraih gelar doktor hingga meraih profesor
itu karena mengkaji Syekh Yusuf. Ada di antaranya Profesor Nabilah Lubis, itu sangat terkenal karya beliau, dianggap justru yang lebih lengkap ya, karena beliau memang meneliti sampai di Belanda. Kemudian ada Profesor Abu Hamid, ya, beliau juga kita kenal sebagai seorang sejarawan yang mengkaji secara mendalam tentang Syekh Yusuf dalam disertasi beliau. Dan di situ juga menceritakan tentang sosok Syekh Yusuf sebagai pejuang, sebagai pahlawan. Ada juga yang mengkaji dari sisi filsafat, dari tarekah yang dikembangkan. Itu ada misalnya Profesor Dr. Mustari Mustafa, itu sahabat Pak Kiai Mahmud Suyuti, itu mengkaji. Dan buku itu mengantarkan beliau untuk mencapai guru besar dan dalam bidang filsafat Islam. Nah, saya tahun lalu, bulan Juni 2023, juga menerbitkan jurnal Scopus, yang juga mengantarkan saya bisa meraih guru besar dalam bidang komunikasi politik Islam. Itu menulis jurnal tentang komunikasi politik Syekh Yusuf. Itu. Nah, artinya apa? Saya misalnya mengkaji tentang Syekh Yusuf itu dari segi komunikasi politik karena dari dimensi nasionalisme bahwa beliau adalah seorang pejuang. Betul. Nah, misalnya kita tahu Syekh Yusuf itu, ini kalau kita haulkan, kita mengenang napak tilas tentang sejarah beliau untuk kita teladani. Syekh Yusuf ini secara politik ya, dari dimensi politik yang mengantarkan beliau bisa menjadi seorang pejuang. Itu mulai dari kerajaan Goa, ya. Kalau dari buku yang ditulis oleh Pak Dr. Kiai Mahmud Suyuti, itu jelas sekali rentetan sejarah hidup beliau. Hidup di kerajaan Goa, lalu kemudian berguru kepada Syekh Jalaluddin Aidit di Cikoan. Lalu kemudian di Banten, tadi sudah disebut juga di Banten, itu juga kerajaan Banten. Jadi kerajaan di Goa, kemudian kerajaan di Banten. Nah, otomatis kalau dalam konteks kerajaan gitu, pasti beliau berbicara, berinteraksi dengan para raja yang waktu itu sudah berbicara soal bagaimana membangun kecintaan terhadap tanah air, dan beliau berjuang itu sebagai pejuang ke medan perang, terutama di Banten. Nah, lalu kemudian kenapa Syekh Yusuf yang begitu kemudian hari berpengaruh, lalu sampai diasingkan oleh Belanda sampai ke Cape Town hingga wafat pada 23 Mei 1699. Saya kira itu juga adalah bagian dari, karena beliau dianggap figur yang membahayakan dalam konteks sebagai ulama yang anti koloni, anti kolonial. Maka Belanda merasa terganggu dengan sosok Syekh Yusuf sehingga diasingkan. Jadi samalah dengan ulama-ulama lain yang diasingkan, seperti misalnya Pangeran Diponegoro dan sejumlah ulama-ulama yang kita kenal sebagai pejuang. Nah, artinya apa? Kita belajar banyak dari Syekh Yusuf bahwa beliau sebagai ulama juga memiliki hubul watan, cinta pada tanah air, dan saya kira itu harus diwarisi. Dimensi politik, komunikasi politiknya Syekh Yusuf ini memang belum banyak dikaji. Betul. Padahal menurut saya disinilah aspek di mana kita bisa meneladani, terutama para politisi harus mengkaji bahwa seorang Syekh Yusuf itu meraih apa yang kemudian misalnya dari menulis, dari karya-karyanya, itu adalah menumbuhkan cinta pada tanah air, dan soal akidah, kemudian ajaran-ajaran tasawuf, dan saya kira besar sekali pengaruhnya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di belahan dunia, terutama di Afrika. Nah, inilah yang kita haulkan, membicarakan jejak sejarah hidup dan keteladanan-keteladanan serta ajaran-ajarannya. Dan Syekh Yusuf, saya kira dari bagai rangkaian dari silsilah keilmuannya banyak sekali yang mengkaji, mendalaminya, dan tetap terpelihara sampai saat sekarang ini, termasuk yang dikembangkan oleh Pak Dr. Mahmud Suyuti. Ya,
Ini adalah sebenarnya adalah tahun kedua atau momen kedua saya membawakan podcast pelaksanaan haul dari Syekh Yusuf ini sendiri. Cuman yang menarik itu adalah tema pejuang dan pendakwah. Pejuangnya ini Pak Kiai yang mungkin ingin saya cukup diskusikan malam hari ini. Tadi juga disampaikan juga oleh Pak Prof bahwa salah satunya adalah memang Syekh Yusuf ini menjadi sosok yang disegani atau mungkin ditakuti oleh para koloni saat itu. Nah, mungkin Tribuners banyak ingin tahu nih Pak Kiai mengenai sebenarnya seperti apa bentuk perjuangan atau perlawanan yang dilakukan oleh beliau ketika hidup, Syekh Yusuf begitu ketika hidup terhadap para koloni sehingga membuat koloni itu gentar seperti itu mungkin. Jadi markas atau pusat perjuangannya Syekh Yusuf itu setelah kembali dari Tanah Suci itu di Banten. Selain sebagai mufti di sana, beliau juga diangkat sebagai panglima perang oleh Sultan Agen Tirtayasa. Sehingga para company ini sangat mengkhawatirkan atau dalam bahasa istilah lain sangat takut atau sangat segan kepada Syekh Yusuf sebagai seorang sufi karena beliau adalah pejuang yang sakti. Pejuang yang sakti artinya dalam dunia tarekat itu beliau kebal. Dimanapun beliau beliau selalu selamat. Beliau selalu selamat dari serangan company. Karena kesaktian beliau lama kelamaan oleh karena siasat dan pengaruh company ini akhirnya beliau sempat ditangkap dan dibawalah ke Batavia. Saat di Batavia, beliau masih tetap berjuang dan berdakwah. Karena kekhawatiran pihak company ini, maka beliau diasingkan ke Ceylon. Di Ceylon, setiap jamaah haji yang dari Indonesia ke Tanah Suci Mekah itu singgah di Ceylon belajar. Dan disitulah beliau menulis beberapa pesan ke Banten, ke jamaah yang ke Makassar tentang bagaimana pentingnya perjuangan sampai di Cape Town. Dan penerus perjuangan beliau atau salah seorang yang meneruskan dakwah beliau itu adalah guru kami, Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf Pomaka. Beliau sebagai mursyid ke-12 atau penerus cita-cita Syekh Yusuf Al-Makassari baik dari segi perjuangan maupun dari segi dakwahnya. Kalau Profesor Dr. Firdaus tadi menyatakan dari segi silsilah keilmuannya, kalau kita runut silsilah keilmuannya itu Syekh Yusuf menurunkan keilmuan perjuangan dan dakwahnya ke muridnya yang bernama Abdul Basir Ad-Dariri Tuan Rappan. Makamnya bersebelahan dengan Syekh Yusuf dalam satu buku di Lagion. Kemudian Tuan Rappan ini meneruskan tetesan keilmuan perjuangan dan dakwahnya kepada muridnya yang disebut dengan Abu Sa'id Al-Fadil. Kemudian turun ke Abdul Majid Nuruddin. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Ghaffar Assegaf, kemudian Syekh Nuruddin Assegaf, Ali Assegaf, Ibnu Hajar Assegaf, Abdul Malik Assegaf. Abdul Malik mewariskan ilmu perjuangan dan dakwahnya Syekh Yusuf ke Syekh Sayyid Jamaluddin Assegaf Puan Rama. Puan Rama inilah yang memberikan ijazah perjuangan dan pendakwah kepada anak beliau, yakni Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf Pomaka. Sehingga mohon maaf, sebelum saya ke tribun ini, saya singgah ke tabib puan, saya diundang untuk, ini kan namanya murid harus ada restu dari itu. Ya, beliau sampaikan yang kau sampaikan nanti di sana ini tentang bagaimana perjuangan beliau, di mana beliau belajar, kemudian bagaimana keilmuan beliau yang selama ini kita kaji dari segi perjuangan dan perjalanan dalam kajian rutinitas yang pemakas sendiri yang selalu pandu sebagai pensara. Kita setiap perlu menjadi kajian rutinan. Salah satu kitabnya itu Subdatul Asrar. Disitulah riwayat Syekh Yusuf tentang bagaimana beliau berjuang
bagaimana beliau berdakwah sehingga menjadi tokoh ulama sufi internasional. Jadi bukan saja tokoh lokal, Betul. tetapi beliau tokoh internasional dan salah seorang ulama sufi yang pada zamannya yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram, bahkan mengajar tentang ilmu tasawuf di Masjidil Haram. Itulah beliau. Oke. Nah, lantas Pak Kiai, yang mungkin juga penting untuk kita pahami bersama, untuk kami pahami bersama khususnya adalah mengenai sebenarnya seperti apa nilai-nilai, betul tadi yang disampaikan bahwa perlu untuk kita membahas tentang nilai-nilai keilmuan yang disebarkan. Apa sebenarnya nilai-nilai dakwah yang disebarkan oleh beliau sehingga mampu memberikan pengaruh yang cukup besar saat itu kepada masyarakat, bukan hanya di Sulsel Makassar, tapi sampai dakwahnya hingga ke Pulau Jawa, hingga ke Afrika sana. Itu memang nilai seperti apa yang beliau bawa dan beliau ajarkan? Jadi inti daripada dakwah beliau itu bil hikmah, tentang akhlak. Jadi lain bil ilmi, ud'u ila sabili rabbika bil ilmi wal mau'izatil hasan. Jadi melalui dakwah bil hal. Jadi kemudian ada istilahnya dakwah bil lisan, memberikan pengajian secara rutin kepada jamaahnya, murid-muridnya. Kemudian juga beliau berdakwah melalui tulisan, melalui karya-karyanya, karya-karya yang diwariskan sampai sekarang itu yang ada sama guru kami itu 48 karya tulis yang ditulis langsung oleh beliau. Jadi beliau itu dalam berdakwah mengutamakan bil hikmah. Jadi istilahnya bahwa dakwah yang sejuk, dakwah yang karismatik. Beliau saat diasingkan tidak pernah menganggap dirinya bahwa saya ini ditangkap atau saya ini diasingkan oleh pihak orang kafir. Dia jadi istilah-istilah kafir itu beliau selalu hindari. Istilah menyesatkan orang, membid'ahkan orang, beliau sangat hindari. Sehingga dengan metode dakwah bil hikmah, pengikutnya menjadi banyak. Itu kita saksikan bahwa sampai wafatnya, sampai wafatnya Syekh Yusuf dan kita haulkan sekarang ini, itu pengikutnya atau jemaahnya pecinta Syekh Yusuf itu semakin banyak, sampai jumlahnya jutaan orang. Dan setiap tahun kita laksanakan, khusus di jamaah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari yang mursyidnya Habib Maka ini kami punya jamaah itu 20 ribuan orang. Masya Allah. 20 ribuan. Dan itu secara rutin kita haulkan para mursyid kita, bukan saja Syekh Yusuf, tetapi mursyid-mursyid pelanjut Syekh Yusuf, generasi-generasi setelahnya yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan sampai ke Puan Rama, sampai ke Maka, karena untuk mengenang dakwah dan jasa-jasa beliau sebagai ulama sufi atau ulama tarekat dan pejuang kemerdekaan NKRI dan bahkan pejuang kemerdekaan di Afrika Selatan. Ya. Ya. Oke. Nah, tadi Pak Kiai sempat menyampaikan bahwa memang ketika sepeninggalan beliau yang terjadi adalah ilmu dan juga tentunya paham yang diajarkan, seluruh ilmu yang bermanfaat diajarkan oleh beliau itu tidak ada matinya. Artinya senantiasa memberikan manfaat baru untuk masyarakat, khususnya bagi umat muslim, dan semakin tahun itu malah semakin bertambah, ya, seperti itu. Menjadi amal jariah ilmu yang diwariskannya. Iya, terus. Masya Allah. Nah, lantas Pak Prof mungkin boleh disampaikan juga, lantas mengapa kemudian hal itu terjadi? Apakah memang masih banyak sekali nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang beliau sebarkan semasa hidupnya yang masih relevan dengan zaman sekarang dan perlu untuk kita anut bersama? Oke, ada dua hal. Beliau sangat terkenal.
Itu selain karena keilmuannya juga karena misi sebagai pejuang tadi. Okay. Jadi di Banten itu memang Syekh Yusuf itu turun menjadi panglima perang bergerilya di Banten. Betul. Dan dari situlah kemudian beliau diasingkan. Itu artinya memang beliau pejuang. Jadi tidak hanya menyerukan untuk perjuangan, tapi memang terlibat dalam peperangan melawan kolonialisme, sehingga dianggap orang yang membahayakan. Nah, itu dari segi pejuang. Jadi pejuang dalam pengertian benar-benar ke medan perang dengan sistem gerilya. Ya. Lalu setelah diasingkan, spirit sebagai pejuang itu juga pada tahun 1694, itu sudah beberapa tahun menjelang beliau wafat, itu sudah diasingkan ke Afrika. Di Afrika pun sekali lagi membangkitkan semangat masyarakat Afrika. Jadi tidak sebagai orang Indonesia yang kemudian diasingkan di Afrika, lalu kemudian tetap membicarakan, menyusun strategi tentang nasionalisme di Indonesia, tetapi justru Syekh Yusuf sebagai pejuang itu melihat situasi masyarakat di Afrika, justru itu menginspirasi perlawanan kepada kaum apartheid ya itu di Afrika. Jadi di Afrika ada perlawanan-perlawanan terhadap misalnya persoalan ras. Jadi Syekh Yusuf itu ingin misalnya menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak ada kelompok yang terjajah oleh kelompok lain. Lalu kemudian di Afrika tidak ada diskriminasi karena ras. Nah, maka salah satu tokoh yang terinspirasi di Afrika itu adalah Nelson Mandela. Dan kalau tidak salah pada periodenya Nelson Mandela itulah Syekh Yusuf mendapatkan gelar pahlawan nasional untuk Afrika. Jadi dianggap sebagai tokoh pejuang Afrika yang tadi membangun spirit masyarakat Afrika untuk melawan apartheid. Nah, lalu dari aspek lain, kenapa sampai sekarang terjaga Syekh Yusuf? Saya kira begitu banyak ulama yang memiliki kaliber dunia, itu seperti Syekh Yusuf dan ulama-ulama lain, itu karena faktor pertama memiliki karya. Beliau tadi sudah menyampaikan kurang lebih hampir 40 karya dan sesungguhnya misalnya ada yang mengatakan sampai 50-an, tetapi anggaplah kurang lebih 50, sebutnya 48. Kemungkinan masih ada karya yang tidak terselamatkan atau mungkin belum terdokumentasikan. Apalagi kita bayangkan 1600 ya, abad 17. Nah, Syekh Yusuf itu terjaga karena ada karyanya. Karya inilah yang menjaga ajarannya ketika dibaca, sekalipun misalnya ada penafsiran dari murid-muridnya membaca buku itu, kitab yang dikarang oleh beliau, tetapi pasti beda kalau hanya disampaikan lalu kemudian disampaikan lagi. Tapi ketika ada buku yang dibaca, dikaji, maka pemahaman dari murid-muridnya dari berbagai generasi, lintas generasi itu terjaga. Itu karena beliau punya karya. Nah, jadi ada bacaan yang beliau wariskan, terjaga, dibaca. Lalu hal lain kaitan dengan itu adalah beliau mursyid tarekat. Di Goa saja, di Sulsel ya, itu ada begitu banyak tarekat yang dikaitkan dengan Syekh Yusuf. Ada Halwatiyah, ada Yusufiyah, macam-macam tarekat yang terintegrasi dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf sebagai mursyid. Ajaran-ajarannya lalu kemudian melahirkan tarekat-tarekat yang saya kira Syekh Yusuf tidak mengetahui itu secara lahiriah. Tapi kan kalau orang tarekat meyakini bahwa Syekh Yusuf senantiasa hadir di tengah murid-muridnya pada setiap haul, itu kan ada keyakinan-keyakinan kaum tarekat seperti itu. Nah, jadi Syekh Yusuf terjaga karena ada haul ini diantaranya. Jadi setiap tahun orang membicarakan. Bayangkan kalau Syekh Yusuf sudah 325 tahun meninggal, orang yang meninggal 5 tahun yang lalu saja, ketika tidak dibicarakan, tidak dihaulkan, penelan. Bisa saja keluarganya tidak lagi ingat kapan meninggal. Tetapi ketika dibicarakan, ya, bisa saja itu sudah mereview kembali pertanyaan-pertanyaan setelah tahun lalu kita bicara tentang haul Syekh Yusuf. Sekarang dibicarakan lagi. Nah, dan tidak pernah kering untuk kita bicarakan karena selalu ada dimensi. Misalnya sekarang kita stressing pada
dimensi sebagai pejuang. Dalam betul. hal ini nasionalisme Syekh Yusuf. Dan nasionalisme bukan hanya untuk nasionalisme hubul watan Indonesia, tetapi juga di Afrika. Betul. Jadi tidak membawa-bawa diri sebagai orang Indonesia, tetapi di di Afrika pun dibangkitkan nasionalismenya orang-orang Afrika untuk mencintai tanah airnya. Betul. Sehingga saya kira kalaupun misalnya ada, sangat jarang tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan di dua negara, di Afrika dan Indonesia. Indonesia memberi gelar pahlawan karena memang Syekh Yusuf itu berjuang, ya. Syekh Yusuf memang turun di medan perang, memimpin perang, bergerilya, itu. Dari situ dimensi pejuangnya. Dan dakwah Syekh Yusuf, sebenarnya dakwah itu adalah wadah beliau menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, salah satunya metode dakwah beliau itu adalah menulis kitab yang isinya tentang tauhid. Saya kira sebenarnya penguatan Syekh Yusuf itu selain pada akhlak tasawuf juga pada tauhid, ketauhidan. Dan inilah yang terpelihara sampai sekarang. Karena itu tadi tercatat namanya sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Lalu kemudian karya-karyanya terpelihara dan dibaca oleh murid-muridnya dan punya tarekat. Dan tarekat inilah saya kira yang menghidupkan beliau sepanjang masa abadi karena tarekat ini. Dan kita coba perhatikan ulama-ulama yang diperingati haulnya itu ulama-ulama yang abadi namanya. Saya kira misalnya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin itu juga sedemikian. Misalnya ulama-ulama di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan terpelihara namanya, ada Al-Banjari misalnya, itu terus menerus di Palembang, lalu kemudian di Jawa apalagi, dan terus menerus dibicarakan karena dihaulkan. Nah, sementara kadang ada ulama besar karena tidak dihaulkan oleh murid-muridnya saja sudah lupa, bahkan bisa saja keluarganya lupa kapan dia meninggal. Sementara ini harus selalu diperbaharui, dibincangkan. Dan haul itu tanda kutip ya, istilah saya itu menghidupkan. Menghidupkan sosok ulama itu untuk dibicarakan. Kita sekarang menghadirkan kembali, membaca bahwa sosok Syekh Yusuf seperti ini. Itu. Dan fakta-fakta sejarah sangat kuat. Sehingga orang dari itu tadi, pendekatan ilmiah itu dikaji oleh ulama perempuan, akademisi yang turunan Arab, itu Ibu Nabilah Lubis. Itu karya itu sangat inspiratif melihat dari sosok Syekh Yusuf. Lalu kemudian ada Pak Prof. Abu Hamid juga demikian. Nah, sampai saya kemarin melihat, oh ini aspek sebagai pejuang, bahwa beliau itu mengembangkan ajaran-ajaran Syekh Yusuf itu dikembangkan melalui jalan politik, ya. Dalam pengertian misalnya tarekat. Tarekat itu beliau diasingkan saja, itu tetap ada jamaah yang disebutkan beliau tadi. Ketika berangkat haji tidak langsung dari Makassar langsung ke Mekah, tetapi transit untuk berguru pada Syekh Yusuf. Nah, itu jalurnya adalah tetap Syekh Yusuf tetap memiliki pengaruh sekalipun bukan di Indonesia. Nah, itu. Dan karena haul inilah Syekh Yusuf itu senantiasa abadi untuk terus dibicarakan. Dan saya kira nanti misalnya Pak Kiai Mahmud Suyuti itu bisa akan membedah karya-karya Syekh Yusuf, intisari ajaran-ajarannya, yang kemudian yang mana sekarang relevan untuk senantiasa dikembangkan. Tapi saya kira yang lebih menonjol adalah pada dimensi akhlak. Bagaimana nilai-nilai tatanan akhlak yang diajarkan oleh Syekh Yusuf melalui tarekat. Iya, dan sebenarnya dapat kita simpulkan juga bersama ya Pak Prof, bahwa salah satu bentuk kebermanfaatan yang disebarkan oleh Syekh Yusuf ini bukan hanya dari dakwah dan juga karya-karyanya yang hadir secara tertulis dan dapat dipelajari, tapi juga itu kemudian membangkitkan nilai keilmuan dan semangat untuk menulis. Jadi orang bukan hanya membaca tapi juga mengkaji lebih lanjut seperti apa ajaran-ajaran yang beliau bawa dan hadirkan dalam karya-karyanya. Nah, selanjutnya mungkin Pak Kiai berkaitan dengan tema hari ini sebagai pendakwah. Nah,
kita mungkin tahu, para Tribuners juga tahu Pak Kiai, bahwa dalam berdakwah itu pasti selalu ada saja tantangannya gitu. Bahkan Rasulullah pun di zamannya itu mendapatkan banyak sekali tantangan-tantangan ketika berupaya untuk mendakwahkan Islam kepada seluruh masyarakat sana. Lantas adakah kisah-kisah, saya sukanya dengar dari Pak Kiai kalau ada kisah nih, dengarnya jadi semacam ilmu baru tapi runut juga penjelasannya. Jadi adakah mungkin kisah-kisah perjuangan atau tantangan yang dihadapi oleh beliau ketika sedang berdakwah, selain dari ketika ditahan tadi, Pak Kiai? Jadi semua syekh atau semua sufi pasti punya kesaktian. Ini harus digarisbawahi. Punya kesaktian, punya karamah, punya keistimewaan khusus. Sehingga dengan keistimewaan khusus dan karamahnya itu bisa, artinya melawan atau bisa membentengi atau bisa terhindar dari kendala-kendala yang berat dalam kehidupan dakwahnya. Seperti misalnya, orang kan mengatakan kalau orang di penjara itu tersiksa, orang kalau dibui tersiksa, dan beliau ini ketika diasingkan di Wati yang merasa tersiksa. Justru tidak. Justru yang tersiksa itu pihak penjajah. Justru yang tersiksa dan khawatir itu pihak penjajah. Sehingga kekhawatirannya itu boleh diasingkan lagi ke Thailand. Sampai di Thailand, ternyata murid-murid Syekh Yusuf ini semakin banyak. Semua jamaah dari India, dari manapun mereka berdatang, itu singgah belajar di situ. Sehingga pihak penjajah dari manapun merasa khawatir lagi. Karena khawatirannya ini, beliau dipindahkan ke Cape Town. Justru di Cape Town itu semakin banyak pengikut, semakin banyak jemaahnya. Kan sewaktu beliau menetap di Mekah, jemaahnya ini tersebar di seluruh dunia. Betul. Sampai sekarang. Jadi namanya Syekh Yusuf Al-Makassari bukan saja Al-Makassari, bukan saja di daerah Makassar, tetapi di seluruh dunia, di seluruh penjuru alam, min kulli abi. Ini seperti khusus di tarekat kami itu, jamaah kami itu ada di Tanah Bumbu, Batu Licin, di Samarinda, di Papua, Aceh, Sumatera, seluruh Indonesia. Bahkan ketika kami mengkaji kitab-kitab Syekh Yusuf itu, jamaah kami atau jamaahnya Puan Makkah ini yang menetap di Mekah, yang menetap di Madinah dan di berbagai penjuru negara itu mengikuti Zoom itu. Dan setiap kami haul, misalnya haulnya Puan Rahma itu dihadiri oleh seluruh jamaah dari berbagai penjuru dunia. Baru-baru ini kami diutus oleh Puan Makkah bersama Dr. Sahri Nuhun dan beberapa ahli padanya untuk mengikuti konferensi sufi sedunia di Pekalongan. Disitulah kami memperkenalkan, walaupun Syekh Yusuf sudah dikenal di mana-mana, tapi disitulah kami memperkenalkan ajarannya, ajaran tentang tauhidullah, ajaran tentang wujudullah, ajaran tentang kamal yakin, ajaran tentang al-ihata. Ini semua bagian dari dakwah beliau. Bagaimana ajaran tentang metode zikirnya, mulai dari zikir jasad, kemudian zikir batinnya, kemudian zikir ruh, walaupun itu tidak dipublis atau bukan konsumsi secara umum, tetapi dalam hal-hal tertentu harus disampaikan ke masyarakat bahwa inilah ajaran-ajaran Syekh Yusuf yang sifatnya orisinil, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Firdaus, itulah yang terjaga sampai sekarang, sampai detik ini, sehingga Syekh Yusuf itu walaupun jasadnya sudah pergi, tetapi secara rohania beliau masih bersama kita. Nah, ini yang disebut dengan al-ihata, selalu bersama dengan kita. Apalagi di momen-momen haulnya ini, kami yakin bahwa beliau ada di sekitar kita dan menghadiri kita, menghadiri kegiatan seperti ini, dan ruh beliau selalu ada, dan perjuangan
dakwah beliau tetap terlanjutkan, dan insya Allah jamaahnya, pengikutnya, pencintanya, simpatisannya semakin terus bertambah setiap pada momen haul tersebut. Iya, Masya Allah. Nah, dari berbagai bentuk cerita perjalanan yang disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini, dari Pak Kiai dan juga ada dari Pak Prof sendiri, memang ternyata ada banyak sekali kisah-kisah yang perlu untuk kita ulik, dan juga seperti apa sebenarnya ajaran-ajaran yang Ataupun saya potong dulu sedikit. Ada kisah yang berkembang di masyarakat yang perlu diluruskan. Oke, boleh, silakan Pak Kiai. Ada kisah menarik. Ada di beberapa kitab bahwa katanya Syekh Yusuf waktu di Tanah Suci, ya, ketika dikasih miring songkoknya, kopiahnya, miring juga itu Ka'bah. Nah, itu banyak beredar begitu. Nah, ini seorang sufi tidak pernah mengganggu kegiatan ibadah. Betul. Jadi Ka'bah itu tidak bisa miring, mungkin hanya penglihatannya orang yang miring. Nah, itu kan Prof berkembang cerita-cerita seperti itu. Iya. Nah, ini untuk menjustifikasi bahwa Syekh Yusuf itu memang punya karamah, tetapi karamah yang dimaksud bukan karamah yang begitu, bukan karamah yang mengganggu syariat. Karena ibadah, hakikat syariat itu harus sejalan, sehingga ini juga perlu diluruskan. Nah, di masa kecil beliau memang sudah terlihat itu karamah-karamah seperti itu ketika beliau di Danau Mawang. Dan sahabat Datuk Magentun dari temannya yang dari Antang itu, Olomo dan Riantang, membakar rokok melalui angin. Kemudian Syekh Yusuf membakar rokok di dalam air. Itu kan beberapa karamah-karamah beliau yang tertulis di berbagai kitab-kitab, perlu dicermati dan didiskusikan lebih lanjut. Yang jelas sampai sekarang karamahnya yang kita saksikan setelah wafatnya adalah semakin banyak jamaahnya, itu karamah. Semakin banyak orang ziarah di makamnya, itu termasuk karamah. Itu termasuk kesaktian, kita bandingkan dengan makam-makam lain yang kurang pengunjungnya. Iya, betul. Nah, itu bagian daripada karamah. Ya. Jadi ada beberapa kisah mungkin yang perlu untuk dicari tahu lebih lanjut lagi ya Pak Kiai mengenai kebenarannya, karena ada yang bentuknya memang tidak dapat dibuktikan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai sendiri, bahwa ketika ada kisah yang beredar di masyarakat mengenai ketika diperbaiki pecinya itu Ka'bah juga jadinya miring, itu memang sebenarnya itu adalah bentuknya jadi fitnah juga ya Pak Kiai ya, dan perlu untuk kita cari tahu lebih lanjut. Nah, mungkin juga yang jadi pertanyaannya adalah ketika para Tribuners mungkin ingin mengenal lebih jauh mengenai Syekh Yusuf ini, selain dari menghadiri dan mengikuti pelaksanaan haul Syekh Yusuf dari tahun ke tahun, saya mungkin mau cari tahu nih tentang karya yang dibawa oleh Pak Kiai malam hari ini ya. Ini ada beberapa buku. Boleh mungkin diceritakan sedikit Pak Kiai? Yang mana? Yang ini boleh. Ini Pak Kiai sendiri yang tulis ya. Jadi boleh dijelaskan mengenai apa isi dari karya ini dan seperti apa bentuk pembelajaran yang dapat kita pelajari dari karya ini mengenai Syekh Yusuf sendiri. Silakan Pak Kiai. Ini kitab ini buku berjudul Tarekat Halwatiyah dari Syekh Yusuf ke Makkah, setebal 342 halaman. Di dalam buku ini menjelaskan tentang konsepsi tarekat, itu bab 1. Bagaimana tarekat itu, karena sesungguhnya ajaran yang pertama muncul di dalam Islam adalah ajaran tarekat. Sesaat Nabi Muhammad SAW berhalwat di Gua Hira, berhalwat atau bertahanus atau bersemedi, membersihkan jasmani dan rohani, membersihkan jiwa dengan latar belakang seperti itu, sehingga turunlah wahyu. Sehingga asbabul wurud turunnya ajaran Islam ini menurut yang kami pahami itu dikarenakan tarekat, karena halwatnya Nabi. Seandainya beliau tidak berhalwat, mungkin ya itu dijelaskan di dalam buku ini pada
bab pertama. Kemudian pada bab kedua di sini membahas khusus tentang Syekh Yusuf. Oke. Bagaimana latar belakang Syekh Yusuf itu? Sebelum lahirnya, setelah lahirnya, kemudian di mana beliau berguru, kemudian sampai beliau menjadi menjadi syekh atau mursyid yang bergelar Taj Al-Halwati atau mahkota Halwatiyah. Kemudian karya-karya monumental yang saya sebutkan tadi di dalam buku ini, ada 48 karya monumental Syekh Yusuf yang ditulis oleh tangannya sendiri dan dibantu diedit oleh muridnya Abdul Basir Tuan Rapang, sampai sekarang masih terwariskan yang menurut Profesor Dr. Firdaus mungkin 50-an tapi belum ditemukan. Tapi yang terwariskan sampai sekarang ini 48 adalah tentang karyanya 48 dan ajaran-ajaran dalam buku ini dituliskan tentang tauhidullah, kemudian wujudullah, kemudian kamal yakin, karena orang ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada kamal yakin. Kemudian dijelaskan juga dalam buku ini tentang al-maqamat. Al-maqamat itu tingkatan-tingkatan seorang sufi. Kemudian yang menarik juga di dalam karya Syekh Yusuf itu tentang Subdatul Asrar dan Asrarus Salah yang ditulis dalam buku ini, metode zikir beliau. Metode zikir tentang la ilaha illallah, zikir tentang Allah, zikir tentang hu, dan itu untuk mengamalkan zikir-zikir itu untuk ketenangan batin dan termasuk untuk mendapatkan titisan keberkahan dari beliau itu kan melalui ijazah dari seorang mursyid. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan tentang mursyid-mursyid atau para pelanjut pasca Syekh Yusuf. Pelanjut pejuang dan dakwah Syekh Yusuf, pelanjut cita-cita itu pasca wafatnya beliau, mulai dari Tuan Rapang sampai ke Puan Makkah. Kemudian tarekat-tarekatnya, karena Syekh Yusuf itu kan bukan saja pengamal atau penganut tarekat Halwatiyah, tapi beliau juga penganut tarekat Ba'lawi. Kemudian beliau juga penganut tarekat Naqsyabandi. Itu semuanya dijelaskan dalam buku ini. Kemudian amalan-amalan yang beliau wariskan, yang beliau ajarkan langsung dari muridnya tentang cara istinja, cara bersuci. Kita pahami bahwa semua kitab-kitab apapun, terutama kitab fikih, sebelum masuk ke bab salat pasti bab tahara dulu. Makanya pentingnya tahara, pentingnya bersuci, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara buang air kecil, buang air besar. Itu Syekh Yusuf punya ajaran tersendiri. Kemudian asrarus salah, rahasianya salat, itu dijelaskan dalam cara bangun tidur, cara membuka pintu, bahkan cara memotong hewan atau binatang itu ada caranya tersendiri dalam tarekat. Sehingga mungkin kita ini suatu waktu pernah mendapatkan makanan dari seseorang, oh ini makanannya lama baru basi atau sangat enak dan kenyal, itu kan dari cara memotong binatang itu ada caranya tersendiri. Cara mandinya bagaimana, sehingga kami diajarkan oleh guru kami seperti Puan Makkah itu bagaimana kita bersuci dan sehingga badan kita tidak berbau, tidak perlu pakai parfum, tidak perlu pakai ini, kita selalu suci bersih. Nah, itu ajaran-ajaran yang dari beliau yang terwariskan sampai saat sekarang ini, dan doa-doa mustajab yang beliau jasakan sampai sekarang itu ada di dalam buku ini kita bahas. Hanya saja, mohon maaf, ini buku 12 tahun saya tulis. Wah, Masya Allah. Sejak tahun 2012 saya tulis ini buku, dan 2014 sudah siap terbit. Sudah siap terbit dan dimasukkan, tapi belum ada ijazah, belum ada izin dari Puan Makkah. Sehingga berjalan
waktu demi waktu setiap tahun Hall mau diterbitkan ini buku. Nanti tahun kemarin pada saat Hall ke-17 Puan Rama di Asrama baru ada izin dari beliau untuk menerbitkan. Padahal buku ini sebenarnya sudah lama selesai, tapi baru dipublis atau baru diterbitkan pada tahun kemarin itu karena restu dan izin dari guru kami untuk bagaimana mengenal Syekh Yusuf, Haul Syekh Yusuf atau Prof. Firdaus menjadikan istilah menghidupkan kembali atau bagaimana menghidupkan kembali ajaran Syekh Yusuf atau melanjutkan ajaran-ajaran yang beliau wariskan. Itu semuanya ada di dalam buku ini yang saya tulis. Betul. Ya. Dan buku ini sendiri judulnya adalah Tarekat Khalwatiyah dari Syekh Yusuf Al-Makassari ke Puang Makkah. Betul. Ya, betul. Ini ada keterangan khususnya. Ya, ini coba bisa dibaca. Ini. Ya. Jadi sebagai bentuk kata pengantar dari Syekh Syed Abdurrahim As-Segaf Puang Makkah, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari mengatakan bahwa sudah banyak yang menulis tentang tarekat dan Syekh Yusuf, namun secara spesifik tentang tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf yang sanadnya sampai ke saya, inilah buku yang pertama kali diterbitkan. Masya Allah. Sehingga ini mungkin menjadi alasan bahwa membutuhkan waktu 12 tahun ya Pak Kiai ya. Bukan waktu yang sebentar, bukan tenaga yang sedikit juga yang dikeluarkan dalam menulis ini. Profesor Firdaus tahu, saya kalau menulis itu, menulis skripsi, menulis buku itu biasa hanya 1-2 hari selesai. Tapi ini 12 tahun Pak, bisa ditanya ke beliau. Wah, luar biasa. Jadi dapat dikatakan juga bahwa isinya memang insya Allah semuanya itu bermanfaat dan waktu menulisnya saja 12 tahun. 12 gitu. tahun. Masya Allah. Nah, selanjutnya mungkin Pak Prof saya mau membahas sedikit. Saya kutip dari buku yang ditulis juga oleh Sahib Sultan, yakni Syekh Yusuf Al-Makassari, Riwayat Hidup, Karya, dan Ajarannya. Mungkin ini sekaitan juga dengan diskusi kita tadi Pak Prof, bahwa secara sempit mungkin ya, Syekh Yusuf sendiri itu menurunkan 6 tarekat yang kemudian dapat dikatakan hulu ajarannya itu dari Syekh Yusuf itu sendiri, mulai dari Qadiriyah, Naskabandiyah, Ba'alawiyah, ya, Syatatariyah, Khalwatiyah, dan juga Yusufiyah. Nah, yang sebenarnya dari dulu ini juga pernah jadi pertanyaan saya waktu masih SMP ke ayah saya, tapi saya mau dengar juga jawaban dari Prof nih. Kenapa gurunya itu satu, tapi jenis muridnya itu banyak mungkin Pak Prof? Jadi ini wilayah penafsiran ya. Jadi ketika karya yang dibaca, lalu kemudian tarekat dari turunan tarekat, itu banyak tarekat-tarekat yang muncul pasca Syekh Yusuf. Jadi setelah Syekh Yusuf wafat, kemudian ada tarekat-tarekat muncul. Nah, termasuk buku yang Anda pegang itu dari Andregota Syekh Sahib Sultan. Itu juga membuat tarekat sendiri. Namanya tarekat Yusufiyah. Nah, beliau yang paham. Jadi beliau memberikan buku ini ke saya untuk saya baca, dalami, karena pernah saya menulis di literasi ulama di Tribun entah tahun berapa, lalu kemudian beliau baca dan beliau akhirnya menghadiahkan buku ini ke saya untuk lebih memperdalam kajian tentang Syekh Yusuf. Nah, jadi kenapa satu guru, satu sumber, lalu kemudian lahir macam-macam tarekat? Saya kira simpulnya sama, tujuannya sama, bentuk-bentuk ajarannya, cara pengamalannya mungkin yang berbeda, penamaannya ya sama saja. Kita misalnya Al-Quran, satu sumber, lalu kemudian melahirkan banyak tafsir, ada yang ra'yu, ada yang sistem metode tafsir juga banyak, ada yang tahlili, ada yang maudhu'i, dan seterusnya. Nah, dalam hadis juga banyak, dalam fikih juga banyak itu. Tetapi saya kira ada otoritas-otoritas yang dimiliki para murid di dalam menerjemahkan dari Syekh Yusuf. Dan tentu saja juga Pak Dr. Kiai Mahmud Suyuti itu bisa mengidentifikasi bahwa juga ada sesungguhnya yang menyimpang. Ya, itu ada beberapa yang kemudian dianggap menyimpang dari Syekh Yusuf, mengatasnamakan Syekh Yusuf tetapi menyimpang. Lebih tepatnya beliau nanti yang bisa menjelaskan. Tetapi kalau saya power dari Syekh Yusuf itu adalah melalui dari tarekat, jejaring dunia itu.
Jadi karena berjejaring di Mekah, berguru dari banyak ulama, dan Syekh Yusuf sendiri itu punya banyak tarekat. Nah itu seperti beliau sudah sampaikan tadi. Jadi jalur simpul-simpul tarekat besar dunia itu ada Syekh Yusuf menjadi bagian dari situ. Yang boleh dikatakan Syekh Yusuf itu bukan hanya berguru tapi mendapatkan ijazah. Nah, jadi kalau buku ini ditulis oleh Pak Kiai Mahmud Suyuti itu 1 tahun selesainya. Mendapatkan ijazahnya itu yang lama. Lebih 10 tahun kemudian baru beliau diberi rekomendasi untuk menerbitkan. Nah, sama seorang murid itu ketika belum diijazahkan, meskipun sudah hatam, kalau belum disampaikan ajastu, lalu kemudian dijawab kabiltu, itu belum transaksional gitu, belum ijab kabul. Jadi nanti gurunya mengatakan ajastu, lalu kemudian murid mengatakan kabiltu, baru diamalkan. Jadi bukan 10 tahunnya ini menulis buku. Yang lama adalah ijazah, restu. Karena kalau diterbitkan tanpa direstui, bagi pengamat tarekat itu tidak barokah. Nah, jadi Syekh Yusuf sendiri itu memiliki banyak tarekat, lalu kemudian beliau memegang sanadnya dan memiliki silsilah dari tarekat-tarekat itu. Lalu kemudian tarekat itu dikembangkan dan murid-muridnya juga mengembangkan dengan ragam, tetapi sumbernya satu, Syekh Yusuf Halwati. Nah, mungkin ada yang mengambil dari unsur lebih dominan aspek Nakasbandiknya misalnya, atau dari ada Halwatiyah. Dan saya kira banyak penamaan-penamaan yang muncul belakangan seperti Halwatiyah yang dikembang oleh Syekh Abdurrahim Pemakkah, itu ada penamaan tersendiri, Halwatiyah Syekh Yusuf ya. Lalu kemudian ada Guruta Syekh Sahib Sultan itu menyebutnya Yusufiyah, beliau memberi nama. Tajul Halwati. Dan ada juga turunan-turunan silsilah seperti disebutkan di akhir bahwa beliau memiliki kesanatan dari goa gitu, dari goa kemudian sambung-sambung, dan menurut beliau memiliki silsilah tersambung dengan Syekh Yusuf yang kemudian dikembangkan oleh anaknya sekarang, Pak Dr. Amin Sahib ya. Amin Sahib, sahabat beliau yang mengembangkan. Jadi sumbernya satu, tetapi ada yang dikembangkan oleh Mahmud Suyuti, ada yang dikembangkan oleh Amin Sahib yang sesungguhnya bersahabat, tetapi dan sama-sama mengembangkan tentang Syekh Yusuf dengan nama yang berbeda. Nah, artinya yang sekarang saja versi beliau dengan sahabatnya sudah berbeda, tetapi saya kira intinya adalah semua bermuarah untuk mengenal dan mengamalkan ajaran Syekh Yusuf, dan itu yang menjadikan Syekh Yusuf tadi abadi. Sama mungkin begini, sama-sama penyakitnya. Saya dengan Dr. Firdaus ini sama-sama penyakit flu dan menghadap kepada seorang dokter, seorang musik. Terus dokter ini bilang untuk Profesor Firdaus ini obatnya 2 kali 3, Mahmud Suyuti 3 kali 1. Kenapa berbeda obatnya? Padahal sama-sama sakitnya atau penyakitnya, sama-sama dokternya. Berdemikian pula ajaran tarekat. Berdasarkan, makanya di sini disebut makam, tingkatan. Berdasarkan tingkatan seseorang bisa mengajarkan dan mengamalkan tarekat. Seorang anak atau anak apapun, anak ayam lah misalnya, mesti dikasih benih dulu, jangan langsung dikasih jagung. Seorang yang baru lahir, yang baru terjun dalam dunia tarekat, mesti dikasih bubur dulu, jangan dulu dikasih nasi dan seterusnya. Nah, disitulah istilah makam, sehingga persepsi tentang tarekat itu harus berdasarkan makam atau berdasarkan ajaran-ajarannya, seperti cara zikir pada umumnya kalimat la ilaha illallah secara am, tetapi ada jamaah-jamaah tertentu pada tingkatan khalifah itu zikirnya berbeda lagi. Ada yang misalnya kita diberikan amalan dari guru, setiap sudah salat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, jangan dikasih lebih atau jangan dikurangi. Demikian pula seorang Mahmud Suyuti atau Dr. Firdaus diberikan salawat naria dari gurunya Hakikatul Muhammadiyah, baca ini 101 kali setiap sudah salat subuh, ya baca 101
satu kali, jangan dikasih lebih atau jangan dikurangi. Betul. Demikianlah dalam tarekat yang Profesor Firdaus tadi mengatakan satu muara, tapi satu muara ini memiliki cabang-cabang tertentu berdasarkan makam seseorang dalam mengajarkan ajaran tarekat itu sendiri. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Pak Kiai, ini ternyata tidak terasa kita udah 1 jam aja nih Pak Kiai membahas tentang seperti apa kemudian nilai-nilai yang diajarkan dan bagaimana bentuk perjuangan yang diberikan atau yang dilakukan oleh Syekh Yusuf semasa hidupnya dan memberikan banyak sekali kebermanfaatan, bahkan beberapa tahun, 300 tahun lebih setelah beliau berpulang itu kita masih saja membahas beliau dan segala kebaikannya. Nah, saya mungkin cukup akrab dengan nama beliau karena memang sejak kecil orang di rumah, ayah juga masih banyak membagikan kisah-kisah perjuangan yang diberikan. Jadi dongengnya itu bukan cuma dongeng cerita rakyat, tapi tentang beliau juga dan perjuangannya. Yang terakhir mungkin Pak Kiai dan Pak Prof nanti secara bergantian saja mungkin disampaikan harapannya mengenai bagaimana agar beberapa masyarakat bukan cuma yang di remaja ataupun dewasa, tapi juga anak-anak mulai ditanamkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Syekh Yusuf sendiri. Dan sekaligus harapannya mungkin untuk pelaksanaan haul kali ini. Silakan dari Pak Kiai dulu, Pak. Oh begitu. Jadi sebagai statement terakhir dari kami, perlu saya sampaikan sebagaimana yang saya sampaikan lebih awal bahwa sebelum saya ke sini, saya harus minta ijazah dari guru saya Pak Maka untuk menyampaikan dan hadir di undangan ini. Dan beliau berpesan kepada saya, sampaikan di Tribun Timur bahwa ajaran utama tentang Syekh Yusuf itu adalah tentang akhlak. Jadi tarekat akhlak, bukan tarekat falsafi. Dan itulah yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya sampai sekarang, bagaimana kita menghindari penyakit hati, iri, hasud, dengki, dan bagaimana kita tawadu. Beliau menyatakan tadi kepada saya untuk mengulang-ulangi dalam bahasa Makassarnya, alai toloi kalennu, ambil bodohlah dirimu, alai sifat nawede, bersikaplah seperti air yang selalu tawadu. Ya, itu yang beliau pesankan dan amanahkan kepada saya untuk sampaikan di kita kami sendiri. Betul. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Jadi haul ini ditradisikan memang sudah menjadi bagian dari tarekat. Itu nanti sampai Syekh Qadir Abdul Jailani, Abdul Qadir Jailani itu turun temurun, ada Imam Al-Ghazali, dan ya memang titik tekan dari tarekat tasawuf itu adalah lebih perkara pada akhlak, termasuk di dalamnya akhlak antara guru dan murid. Saya kira relevansinya sekarang untuk kita terus mengembangkan, karena ada juga yang justru membedakan, lalu kemudian menafikan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, mengkultuskan itu. Dan itu kenapa ini mesti kita terus kembangkan, bahwa ini adalah ajaran yang kita warisi turun-temurun dari ulama. Betul. Lalu kemudian bisa saja ada yang tiba-tiba mengabaikannya, lalu kemudian terputuslah kita dari hubungan ulama. Ada juga yang bicara agama langsung pada Nabi, padahal itu sudah 1400 tahun lebih, itu pasti ada guru silsilah. Ada juga yang belajar agama mengabaikan gurunya. Kalau haul ini menghidupkan guru, ada yang justru memutus mata rantai dengan gurunya, tanda kutip lah membunuh gurunya dengan mengabaikan gurunya, tidak lagi dibicarakan dari mana siapa yang mengajari, dari mana belajar, langsung kepada Rasulullah. Sementara dari tarekat ini justru kita diajarkan bagaimana memuliakan, menghargai guru, ilmu, proses transmisi ilmu seperti apa dengan akhlaknya tadi. Dan yang terakhir kaitan dengan tarekat, itu banyak yang mendapatkan karomah-karomah. Ada ulama ahli tarekat tidak menonjol pada karomahnya itu, tetapi ada juga ulama yang kemudian sangat menonjol pada karomah-karomahnya. Harus diingat bahwa belajar tarekat itu bukan tujuannya mendapatkan karomah itu hanya menurut anti kita itu hanya bonus. Jadi kadang ulama itu tiba-tiba mendapatkan karomah pada saat tertentu yang mana
beliau sendiri tidak menyadarinya gitu. Padahal itu mendapatkan karomah luar biasa. Nah, tapi karomah ini banyak memang muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama yang melihat secara lahiriah. Misalnya di Pulau Salemo ada ulama yang sangat terkenal disebut Puang Wali, itu Syekh Abdul Rahim. Itu Syekh Abdul Rahim Puang Wali itu namanya menurut Puang Makkah, yaitu Syekh Abdul Rahim Puang Makkah, As-Sagaf Puang Makkah, mengatakan nama itu diberikan oleh ayahnya karena beliau diajar langsung oleh ayah beliau, Nergurta Syekh Jamaluddin Puang Rama As-Sagaf, itu diajar oleh Puang Wali. Lalu kemudian nama Puang Wali inilah yang kemudian diambil oleh Gurta Syekh Abdul Rahim Puang Makkah. Nah, beliau itu memiliki karomah-karomah. Saya pernah mengkajinya, menelitinya bersama SKB. Itu banyak sekali cerita-cerita masyarakat di Salemo, di Pangkep, Labakan, dan seterusnya terkait dengan karomah-karomah yang dimiliki oleh Puang Wali. Namanya saja di masyarakat itu menyebutnya Puang Wali. Dan itu ada beberapa ulama-ulama Salemo misalnya memiliki itu. Nah, sekali lagi bukan menjadi tujuan, tapi anggaplah semacam bonus kepada ulama. Jadi bertarekat itu bukan untuk mendapatkan karomah, bukan untuk mendapatkan kekayaan, karena ada juga yang ini mengambil jalan tarekah, minta bacaan-bacaan khusus bagaimana bisa kaya gitu. Jadi ini murni tarekat itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tentu dengan akidah yang baik, lalu kemudian syariatnya, disebut tadi taharahnya. Terlalu banyak bersikir di dalam tubuhnya ada najis, pakaiannya bernajis. Nah, makanya dari segi akidah, lalu kemudian syariat, kemudian akhlak, tasawuf. Nah, inilah yang dikembangkan Syekh Yusuf sehingga abadi sampai sekarang, dan saya kira terus menerus kita akan memperingati haul Syekh Yusuf oleh murid-muridnya, lalu kemudian di Sulawesi Selatan juga ulama-ulama seperti misalnya haul Syekh Abdul Sayyid Jamaluddin Puan Makkah, Puan Rama, itu setiap tahun dihaulkan karena ada anak beliau yang mewarisi, dan murid-muridnya, sehingga Syekh Yusuf juga demikian. Saya kira itu. Masya Allah, luar biasa malam hari ini diskusi kita. Kalau sebenarnya tidak terbatas durasi sampai jam 3 subuh pun saya siap nih Pak Prof dan juga Pak Kiai membahas ini. Tapi tentunya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Pak Prof dan Pak Kiai, dan membahas lebih banyak lagi kisah-kisah inspiratif. Mungkin selanjutnya bukan dari Syekh Yusuf Al-Makassari saja, tapi juga dari turunan-turunan murid beliau ya Pak ya. Tadi ada disebutkan beberapa, salah satunya mungkin Puang Makkah. Mungkin mudah-mudahan kita ada kesempatan di lain waktu dan membahas lebih banyak lagi. Dan terakhir juga harapan kami ya, dan juga seluruh Tribuners, Pak Kiai dan Pak Prof, adalah mudah-mudahan pelaksanaan haul Syekh Yusuf ke 300 berapa tahun ini? 25. Ke 325 itu dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang diajarkan oleh Syekh Yusuf, dan kembali membumikan nama dan ajaran beliau kepada seluruh umat muslim di dunia. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Prof atas kesempatan di malam hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada para Tribuners yang masih menyaksikan ngobrol virtual pada malam hari ini. Saya Disa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.